Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai security group ya. Nah, kalau kita biasanya create EC2 instance, sering kita ketemu yang namanya security group ya. Jadi security group itu adalah virtual firewall, boleh kita anggap seperti virtual firewall ya, yang mengizinkan ya traffic inbound ataupun traffic outbound dari EC2 instance kita ya. Tapi sebenarnya security group itu adalah sebenarnya di-associate-nya bukan ke EC2 instant. Lebih tepatnya di-associate ke Elastic Network Interface atau simpelnya kita sebut virtual network card saja ya. Oke, kita coba dulu create satu EC2 instant ya. Kita lihat dulu yang seperti biasa kita buat ya. Kita launch instant ya. Kita pilih Amazon Linux 2. Kemudian kita pilih standar aja ya. Oke, ini semua standar aja. Tapi di sini kita akan letakkan satu user data ya. Akan kita paste di sini ya. Jadi dia akan install web server ya. Kemudian menampilkan halaman hello world aja. Oke. Kita klik next. Kemudian kita tambahkan tag ya. Kita tambahkan name-nya misalkan web server. Oke. Kemudian tag-nya ini adalah untuk demo saja ya. Ini demo. Oke. Security group. Nah, di sini kita sampai ke security group. Di sini kita bisa create new security group atau pilih dari security group yang udah ada. Ya, kita create aja new security group ya. Kita namakan web server ya. Description-nya juga sama ya. Kita allow SSH ya. Ini inbound ya. Kita allow SSH. Nah, kita lihat source-nya ya. Jadi security group itu bisa dua arah ya, ada dua ya. Ada inbound ya, ada outbound. Jadi security group ya itu hanya bisa mengallow ya, nggak bisa mendeny ya. Jadi apa yang kita tambahkan di security group itu yang di-allow. Kalau yang nggak ada entry di security groupnya, artinya itu adalah implicit deny ya. Jadi kata kuncinya adalah security group tidak bisa mendeny. Tapi apa yang kita tambahkan itu yang di-allow. Jadi contohnya kita allow SSH dari port 22 ya ini ke port 22 ke EC2 instant kita. Source-nya, nah kita lihat bisa custom, bisa anywhere. Kalau anywhere artinya dari manapun diperbolehkan ya, atau my IP. Nah, di sini saya allow my IP aja. Artinya SSH hanya diperbolehkan dari IP saya ini. Kemudian kita buat lagi HTTP. HTTP port 80 kita dari anywhere aja. Oke. Kemudian kita review and launch. Kita launch, kita pilih key ini aja ya. Kita launch instant. Oke. Security group web server already exist. Oke, kita back dulu ya. Kita namakan web server SG ya. Ini aja. Kita review and launch. Kita launch instant. Jadi itu security group ya. Oke, nah sekarang kita sambil tunggu instantnya, kita lihat dulu sekilas mengenai security group ya. Nah, kita lihat ke security group di sini ya. SG, kita sebutnya security group ya. Security group. Security groupnya itu sebenarnya ya, dia dipasangkannya bukan ke instant, tapi lebih tepatnya itu dia adalah associate. Associate-nya itu adalah ke yang namanya Elastic Network Interface atau ENI. Ya, walaupun dalam contoh tadi kita pasangkan kita seakan-akan ke EC2 instant, padahal sebenarnya bukan, tapi ke Elastic Network Interface-nya atau ke network card-nya. Jadi selain pakai di EC2, security group itu juga bisa pakai di RDS, lebih tepatnya di network card-nya juga. Ya, ketika kita buat IFS ya. Nah, di tiap availability zone biasanya kita create juga satu ENI dan di sana di attach security group. Dan kemudian juga interface endpoint itu juga pakai security group. Ya, endpoint. Jadi security group itu bukan ke EC2, tapi lebih tepatnya ke ENI. ENI dari mana? Dari EC2, ya, EC2, RDS, IFS, interface endpoint. Ya. Jadi kita balik lagi ke yang tadi.
Ya, EC2-nya udah jadi. Ya, kita boleh buka di sini. Ya, public IP-nya. Oke, nah ini udah bisa. Ya, artinya kita udah allow traffic dari port 80, ya, traffic dari manapun, anywhere, ke port 80, ya. Nah, kita lihat lebih detailnya, ya. Kita lihat di networkingnya. Di networkingnya ada, kita lihat namanya ini, ENI. Inilah yang namanya Elastic Network Interface, ya. Ini mirip seperti network card. Jadi kalau kita klik di sini, ya, ENI-nya yang belakangnya FB7, kita masuk ke sini aja, network interface, ya. Kita namakan ini, ya. Kalau kita klik di sini, nah, kita bisa lihat detailnya, ya. Di sini ada private IP-nya, ada public IP-nya, ya. Kemudian ada juga MAC address-nya. Jadi ini adalah mirip seperti network card, ya. Kita sebutnya ENI, tapi sebenarnya adalah virtual network card di sini. Ya, ada MAC address. Kemudian kalau kita lihat di sini ada pasangannya. Pasangannya adalah apa? Security group di sini. Web server SG, ya. Jadi kalau kita klik di sini, ya, web server, kalau kita action di sini, nah, change security group. Nah, oke, jadi kita bisa tambahkan lagi security group, add security group. Jadi satu interface atau ENI bisa banyak security group nggak? Bisa. Bisa up to 5 security group, ya. Jadi satu ENI bisa aja lebih dari satu security group, ya. Kita balik ke sini, ya. Jadi yang pertama adalah kata kuncinya adalah security group adalah pasangannya adalah ke ENI, ya. Kemudian security group, ya, tiap ENI, ya, bisa lebih dari satu security group. Nah, kalau lebih dari satu security group, bagaimana sih cara evaluasinya, role-nya? Ya, jadi seperti tadi kita bahas, security group itu kan hanya mengallow, ya. Apa yang kita tambahkan, itu yang di-allow. Jadi kalau kita apply, ya, atau kita pasangkan security group, ya, lebih dari satu ke satu ENI, misalkan satu ENI punya dua security groupnya, akan dibandingkan, akan dicari. Di yang role yang kita tambahkan itu, ada gak? Kalau ketemu, itu di-allow. Kalau gak ketemu, berarti adalah implicit deny. Jadi cara mengevaluasi rule dari security group adalah dievaluate secara keseluruhan. Ada gak entry-nya? Kalau ada ketemu entry-nya, artinya itu di-allow. Gak ketemu, artinya implicit deny. Ya. Kemudian adalah di sini ada lagi sifatnya adalah stateful. Ya. Stateful itu artinya apa? Stateful itu artinya security group itu ada inbound, ya. Itu yang mengallow traffic yang akan masuk ke ENI-nya. Ada juga traffic outbound, ya, dari ENI mau keluar. Ya, jadi ada inbound rule sama outbound rule, ya. Nah, stateful artinya kalau dia udah allow satu arah, traffic pada arah kebalikannya otomatis sudah di-allow. Tidak perlu di-allow secara eksplisit, ya. Jadi contohnya, kalau kita allow inbound, ya, port 22, ya, ke port 22 untuk SSH. Outbound-nya boleh kosong nggak di-allow apa-apa. Boleh aja SSH tetap bisa masuk, ya, dan kemudian traffic baliknya juga diperbolehkan, ya. Kita lihat security group-nya, ya. Jadi kalau kita balik ke sini, network interface-nya, kita lihat di sini, ya. Network interface-nya ini, ya, kita lihat security group-nya. Jadi security group bisa lihat di sini, ya, security group di sini, security group. Kita lihat yang namanya web server SG, ya. Tadi yang namanya web server SG. Oke, kita urutkan dulu. Ini dia, web server SG. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, inbound rule sama ada outbound rule. Jadi secara default di sini, ya, outbound itu adalah semua diperbolehkan. All traffic, ya, destination-nya ke semua diperbolehkan. Tapi kalau inbound biasanya tidak diperbolehkan. Makanya tadi kita udah tambahkan di sini, ya. Kita udah tambahkan ini. SSH hanya diperbolehkan dari IP public saya dan allow HTTP, ya, dari semua maupun IPv versi 6. Karena kita nggak pakai IPv versi 6, ini kita bisa delete, ya.
biar lebih simple aja. Nah, sekarang saya coba SSH ya. Kita coba SSH ke dalam. Oke. Saya masuk dulu ke sini. Oke. SSH minus I ya. Nama key-nya adalah aws.pem. Usernya adalah EC2 user ya. Kemudian add, kita lihat public IP-nya di sini. Oke. Yes. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini udah masuk ya. Kita udah bisa SSH ke dalam karena kita allow dari IP kita. Nah, sekarang kita exit lagi. Nah, sekarang kita coba ubah security group-nya di sini. Outbound-nya kita tidak izinkan apa-apa. Oke, kita delete aja sini, kita save rule. Jadi sekarang security group-nya ya, security group yang tadi web server SG ya, web server SG ya. Ini inbound-nya mengallow SSH ya dari IP saya dan HTTP ada port 80 dari semua masih oke. Tapi outbound-nya ini tidak ada role sama sekali. Berarti cuma ada satu, implicit deny. Coba kita SSH ke dalam. Apakah masih bisa? Oke, tadi IP ini adalah 13.212.183.128 ya. Nah, SSH-nya tetap bisa masuk. Walaupun outbound-nya tidak ada entry atau rule apa-apa. Karena kenapa? Kita udah allow inbound-nya. Ya, inbound-nya ke port 22. Berarti traffic kebalikannya otomatis itu udah di allow. Jadi itu arti dari stateful. Ya, sedangkan kalau ada satu lagi yang namanya network ACL, itu sifatnya adalah stateless. Jadi kalau kita udah allow satu arah, ya, traffic kebalikannya, ya, harus kita allow juga secara eksplisit. Ya, cuma ini nggak bisa initiate keluar, misalkan ping ke internet, ya, nggak bisa. Kecuali kita tambahkan role-nya. Edit outbound role, kita tambahkan role-nya. Ya, kita tambahkan all traffic aja. Ya, kembali all traffic ya, custom anywhere. Kita save. Nah, begitu kita save, kita lihat di sini, ya, dia udah bisa keluar. Jadi, kalau kita lakukan update di security group, itu adalah efeknya adalah seketika. Ya, tidak perlu menunggu terlalu lama, seketika. Oke, itu adalah security group. Ya, jadi security group ya terasosiat dengan ENI. Satu ENI bisa lebih dari satu security group. Sifatnya adalah stateful. Dan kemudian kalau role-nya itu dievaluasi keseluruhan. Ketemu gak role-nya? Ya. Nah, sekarang kalau udah, kita lihat dulu yang lain. Ya. Misalkan di sini kita ada RDS atau Relational Database Service. Kita klik aja di sini. Ya. RDS di sini, kalau kita lihat di sini, ya, di sini ada endpoint-nya nih, ya. Ada endpoint-nya di sini. Ya, kita coba di sini. Kita coba NSLOOKUP ya, coba ping aja. Ping. Oke. Oke. Nah, ini resolve-nya ke IP 172.31.10.199 ya. Berarti ini adalah IP private ya. Nah, tapi di sini kita lihat di sini. Nah, ada juga security group-nya. RDS ya, nama security group-nya itu adalah RDS. Nah, di sini pasti ada ENI-nya juga. ENI-nya di mana? Nah, kita cari lagi di sini ENI-nya ya. Kita cari lagi ENI-nya network interface ya. Ini dia ya. Oke, kita uncheck dulu ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, properties nih ya. Nah, 172.31.10.199. Ini dia. 172.31.10.199 ya. Nah, kita lihat dulu security group-nya. Nah, itu security group-nya namanya RDS. Oke, kita edit inbound role-nya. Di sini kita allow MySQL ya, port 3306. Source-nya dari mana? Source-nya dari anywhere di sini. Ya, ini bukan best practice ya. Biasanya bagaimana best practice-nya? Nah, best practice-nya tadi kan udah ada kita buat web ya di sini ya. Isi itu ya.
yang web ya. Kemudian di sini ada RDS. Nah, web ini terbuka ke publik ya, 80 atau 443 dari semua karena semua orang boleh akses. Tapi RDS biasanya kita letakkan di subnet terpisah atau di private subnet. Dan kita allow, misalkan MySQL, kita allow port 3306 jangan dari IP web ya. Kita allow port 3306 dari security group ini ya. Jadi bisa refer ke security group lain ya. Artinya apa? Kenapa kita jangan pakai IP? Karena bisa aja web itu nanti bisa kita auto scaling. IP ini itu bisa berubah-ubah. Tapi semua ketika scaling itu kan memakai security group yang sama ya. Jadi kita allow RDS itu idealnya adalah dari security group ya. Jadi apapun yang pakai security group itu boleh akses ke RDS ya. Jadi kalau kita lihat di sini custom ya. Nah, ada CIDR block. Nah, di sini bisa dari security group. Nah, kita pilih dari yang namanya web ya. Di sini web server SG ya. Oke, you may not specify a reference group ID for existing IPv ya. Oke, sebentar. Kita cek dulu. Kita custom, kita security group ya. Security groupnya adalah tadi web server. Ini ya. Oke, kita save. Nah, ini nggak bisa. Sebentar. You may not specify reference existing. Oh, ini existing sih. Oke, kita add aja lagi satu MySQL ya, MySQL atau Aurora. Oke, MySQL Aurora. Kita custom ya. Kita pilih yang namanya tadi adalah web ya. Web server SG. Ya, ini nggak bisa, kita delete aja. Nah, jadi kita allow ya port 3306 dari instant atau dari ENI yang dipasangkan security group web server SG. Jadi kita bisa save rule ya. Jadi dia bisa dari IP ya, bisa dari security group lain juga ya. Nah, demikian juga kalau kita pakai EFS ya. Ya, Elastic File System. Di sini saya udah ada satu file system ya, namanya EFF SGP. Kalau kita klik di sini, ada access point. Sorry, di sini network ya. Nah, ada 3. Masing-masing ya, masing-masing availability zone saya udah create yang namanya mount target ya, mount target. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 ENI. Nah, ada 3 ENI ya. Ada 3 ENI. Nah, bisa kita cek di sini ya. Kita cek lagi network interface ya. Ada 3 ENI. Ini dia 3 ENI-nya ya. Kita urutkan. Nah, NFS endpoint yang di zona atau availability zone episode di 1A, satu yang di episode di 1B, satu yang di episode di 1C. Jadi kalau kita lihat di sini IP-nya 172.31.10.14 ya. Kalau kita lihat di sini 10.14, ini yang pertama. Yang kedua 29.251, 29.251. Yang ketiga adalah 3865 ya, 3865 ya. Jadi di sini ada network interface 3 sebagai mount target EFS-nya. Dan masing-masing ini ada security group-nya juga. Nah, di sini ada security group-nya. Jadi security group itu dipasangkannya adalah ke ENI ya. Jadi kita udah lihat di situ ada pakai security group, di relational database service ada pakai security group, di EFS ada pakai security group. Nah, satu lagi adalah VPC endpoint ya. Kalau kita lihat di sini endpoint. Nah, endpoint kita coba create satu ya. Create endpoint. Nah, kita akan cari yang endpoint itu ada 2 ya, gateway endpoint sama interface endpoint. Jadi kalau interface endpoint dia akan create satu ENI ya. Jadi kita cari aja salah satu yang menggunakan interface endpoint. Contohnya apa? Contohnya SNS saja misalkan. Oke. Nah, tipenya adalah interface ya. Kalau yang gateway adalah S3 sama DynamoDB dan S3 juga mendukung interface endpoint. Kita klik. Nah, kita di VPC mana? Saya pilih default VPC saja. Nah, endpoint-nya mau di-create di subnet mana saja. Ya, saya pilih salah satu aja misalkan. Kita enable endpoint-nya dan kemudian nah di sini ya, select security group. Nah,
kita diminta pilih security group. Karena kenapa? Endpoint itu akan meng-create yang namanya ya Elastic Network Interface. Ya, saya pilih ini aja. Ya, saya pilih ini aja. Ya, yang 7816 contoh aja. Ini saya hapus. Oke. Nah, kemudian create endpoint. Oke. Nah, ini ya VPC endpoint ya. Kita tunggu bentar. Nah, ini lagi pending. Oke, ini udah ada VPC endpoint-nya. Copy dulu. Kita ke sini, ping aja coba. Nah, ini ya. Jadi 172.31.6142 ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia akan create satu network interface di sini. Ya, network interface. Kita lihat yang IP-nya tadi adalah 172.31.6142. 6142. Ini dia. Oke, ini dia. Kalau kita lihat, tadi kita pilih ini adalah di Availability Zone AP Southeast 1A. Dan security group-nya adalah Allow all from my IP. Description-nya adalah VPC Endpoint Interface. Ya. Jadi kurang lebih begitu ya penggunaan dari security group ya. Jadi kesimpulannya adalah security group itu ya, security group itu adalah virtual firewall ya. Ada inbound ya, ada inbound role dan ada outbound role ya. Satu Elastic Network Interface bisa dipasangkan lebih dari satu security group, up to 5 security group. Kalau lebih dari satu security group bagaimana? Berarti semua dibaca. Cari ada entry yang ketemu gak? Ya. Kalau ketemu itu di allow. Kalau gak ketemu itu adalah implicit deny. Ya, kalau gak ketemu implicit deny. Ya. Jadi security group bisa merefer ke IP address, ya, bisa merefer ke CIDR dan juga bisa source-nya itu bisa custom ya dari security group lain. Jadi bisa merefer ke security group lain. Oke, jadi selama ini kalau kita buat EC2 ada security group. Nah, seakan-akan kan security group itu lengketnya adalah ke EC2, ya. Padahal sebenarnya bukan, ya. Security group, ya, itu lengketnya adalah ke Elastic Network Interface. EC2 sebagai virtual machine atau instant dia punya network card atau ENI. Jadi ada pasangan security groupnya. RDS juga sama, ya. IFS juga sama. Interface endpoint juga sama. Kalau Lambda kita buat di dalam VPC, nah dia juga perlu namanya ENI. Berarti bisa dipasangkan juga security groupnya. Ya, jadi security group adalah pasangannya adalah ke ENI, ya, bukan EC2. Oke, mungkin itu aja sekilas ya. Kita bahas mengenai EC2 ya. Kebetulan video ini dibuat ya pas semalam ada pembahasan nih kapan nih pakai security group, kapan nih pakai NACL ya, Network Access Control List. Jadi pada video kali ini kita bahas dulu sekilas mengenai security group ya. Di mana security group sifat-sifatnya tadi kita udah lihat ya karakteristiknya ya. Oke. Mungkin di NACL akan kita buat di video terpisah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.